Erick Thohir turut prihatin atas penundaan yang menimpa pemain timnas Indonesia setelah bagi para pemain dan meminta masyarakat untuk menghentikan aksi bullying serta tetap memberikan dukungan penuh kepada timnas Garuda. Saya minta tolong banget masalah bullying ya yang berlebihan kepada pemain. Kita harus sayang loh aset kita, nggak gampang. Kita menerima racism, ya diskriminasi, itu bukan kita lah, bangsa kita. Malam itu, Stadion Gelora Bung Karno bergemuruh. Timnas Indonesia baru saja menuntaskan pertandingan dengan hasil membanggakan. Para pemain berjalan mengelilingi lapangan, menyapa para pendukung yang setia memenuhi tribun. Sebuah tradisi yang indah. Tradisi yang mempertemukan perjuangan para pemain dengan cinta para pendukung. Namun di tengah suasana penuh kebanggaan itu, muncul sebuah momen yang membuat banyak hati terasa tidak nyaman. Saat seorang pemain Timnas Indonesia, Beckham Putra Nugraha, menghampiri tribun untuk memberikan apresiasi kepada penonton. Terdengar suara-suara yang dianggap sebagian orang sebagai bentuk hujatan dan ejekan secara personal. Peristiwa itu terekam kamera, tersebar luas di media sosial, dan memunculkan gelombang reaksi dari berbagai kalangan pecinta sepak bola nasional. Bukan lagi soal Persib atau Persija, bukan lagi soal rivalitas klub, tetapi tentang satu pertanyaan penting. Saat seorang pemain mengenakan lambang Garuda di dadanya, masihkah kita melihat warna klubnya? Rivalitas adalah bagian dari sepak bola. Persib dan Persija memiliki sejarah panjang. Bobotoh dan Jakmania telah melewati begitu banyak cerita. Suka maupun duka, rivalitas itu sah. Rivalitas itu wajar. Bahkan, rivalitas yang sehat mampu membuat kompetisi menjadi lebih hidup dan menarik. Namun, ada satu garis yang tidak boleh dilanggar ketika seorang pemain dipanggil membela Timnas Indonesia. Maka identitas klub seharusnya berada di urutan kedua. Yang utama adalah merah putih. Karena di dalam Timnas tidak ada pemain Persib, tidak ada pemain Persija, tidak ada pemain Persebaya, Arema, Persik, atau klub lainnya. Yang ada hanyalah pemain Indonesia. Mereka berlatih bersama, mereka berkeringat bersama, mereka berjuang membawa nama bangsa yang sama, mereka berdiri di bawah bendera yang sama, dan mereka menyanyikan lagu kebangsaan yang sama. Bayangkan sejenak berada di posisi seorang pemain, berbulan-bulan berlatih keras, meninggalkan keluarga, menahan cedera, menahan tekanan, lalu ketika membela negara sendiri, justru mendapat cemoohan dari bangsanya sendiri. Betapa berat rasanya. Kritik terhadap performa tentu boleh. Sepak bola tidak pernah lepas dari kritik. Tetapi menghina secara personal hanya karena latar belakang klub adalah sesuatu yang berbeda. Karena saat itu yang terluka bukan hanya seorang pemain, tetapi juga semangat persatuan yang sedang dibangun sepak bola Indonesia. Hari ini sepak bola Indonesia sedang bergerak maju, ranking FIFA meningkat, kepercayaan diri pemain tumbuh, atmosfer stadion semakin luar biasa. Dunia mulai memperhatikan Indonesia, namun kemajuan itu tidak hanya ditentukan oleh pemain dan pelatih. Supporter juga memiliki peran besar, karena supporter adalah wajah sepak bola Indonesia. Mari tetap mencintai klub masing-masing dengan sepenuh hati. Mari menjaga rivalitas tetap hidup dengan cara yang bermartabat. Mari berdebat, bercanda, dan bersaing secara sportif. Tetapi ketika Garuda memanggil, ketika seorang pemain mengenakan seragam Timnas Indonesia, maka yang harus kita dukung bukan lagi warna klubnya, melainkan perjuangannya. Karena di atas Persib ada Indonesia, di atas Persija ada Indonesia. Di atas semua rivalitas ada merah putih, dan hanya dengan persatuan, itulah mimpi besar sepak bola Indonesia akan menjadi kenyataan. Ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama, bukan hanya Timnas Indonesia yang sedang ada satu hal yang mungkin naik level. Bukan hanya pemain yang berkembang, bukan hanya pelatih yang terus belajar, tetapi para pendukung sepak bola Indonesia pun harus ikut naik level. Sudah saatnya fanatik berubah menjadi loyalitas yang cerdas. Karena mencintai klub bukan berarti kehilangan akal sehat. Kita boleh mencintai Persib, kita boleh
mencintai Persija, kita boleh mencintai Persebaya, Arema, PSM, Persik, atau klub manapun. Tetapi, jangan sampai kecintaan itu berubah menjadi kebencian yang membutakan. Sebab sepak bola modern adalah dunia profesional. Klub bukan sekadar simbol. Romantisme. Klub adalah institusi, olahraga, dan industri hiburan yang profesional. Di dalamnya ada kontrak, ada bisnis, ada strategi, ada kepentingan olahraga yang terus bergerak dinamis. Semua cair. Tidak ada yang benar-benar abadi. Pemilik klub bisa berganti. Manajemen bisa berubah. Pelatih datang dan pergi. Pemain silih berganti mengenakan seragam yang berbeda. Dan itu adalah hal yang sangat normal dalam sepak bola profesional. Coba lihat sejarah sepak bola dunia maupun Indonesia. Berapa banyak pemain yang pernah membela klub rival, berapa banyak pelatih yang pernah melatih dua tim yang selama puluhan tahun saling bersaing, sangat banyak. Dan tidak ada yang aneh, karena mereka adalah profesional. Mereka bekerja berdasarkan kesempatan, tantangan, karier, dan masa depan. Hari ini, seorang pemain membela satu klub. Besok bisa saja ia membela klub lain, termasuk klub yang selama ini dianggap rival berat. Apakah itu pengkhianatan? Tidak. Itulah sepak bola profesional. Karena itu, jangan terlalu mudah membenci seseorang hanya karena lambang di dadanya hari ini. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Siapa yang bisa menjamin Beckham Putra akan selamanya berada di Bandung? Siapa yang bisa menjamin suatu hari Rizky Ridho tidak bermain di Bandung? Siapa yang bisa menjamin pemain idolamu hari ini tidak akan membela klub rival di masa depan? Tidak ada. Karena sepak bola selalu bergerak. Yang seharusnya tetap adalah rasa hormat. Yang seharusnya tetap adalah sportivitas. Yang seharusnya tetap adalah kecintaan kepada permainan itu sendiri. Maka, jangan bangga menjadi supporter yang membenci, banggalah menjadi supporter yang memahami. Karena sepak bola Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak kebencian. Sepak bola Indonesia membutuhkan lebih banyak kedewasaan. Dan kedewasaan itulah yang akan membawa kita naik kelas. Bukan hanya sebagai penonton sepak bola, tetapi sebagai bangsa. Satu hal yang mutlak harus kamu tahu, rivalitas klub di lapangan itu maksimal 100 menit bro. Di luar itu kamu tahu, seluruh pemain adalah rekan dan sahabat. Bahkan lebih dari itu, mereka komunitas besar yang bersatu. Mereka kekuatan besar yang berjuang bersama untuk keberlanjutan sepak bola Indonesia. Kamu juga harus tahu, jika klub itu bisa kamu miliki, dan kamu boleh memiliki lebih dari 2 klub di saat yang bersamaan, jika kamu mampu. So, nggak ada alasan untuk tak bisa membedakan kebanggaan dan fanatisme. Sempit, namun jikapun kamu kecewa tentang performa di lapangan, nggak ada satupun pemain, bintang di dunia ini yang tak pernah berbuat kesalahan, bahkan menjadi biang kerok kekalahan. Itu lumrah dan tak bisa juga dihakimi sebagai pembawa sial. Ingat, kita semua manusia, bukan robot. Dan jika kamu rasis, apa sih arti spanduk ini untuk kamu? Jika hari gini masih ada kebencian untuk postur, warna kulit, bentuk muka, gaya bermain, telunjukmu dengan gagah berkata, norak, kampungan. Sesungguhnya, di saat yang sama jempolmu menunjukkan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu belum tahu, Kamerun masuk 5 besar Piala Dunia, tak satu pun dari wajah mereka menurutmu enak dipandang. Sepak bola itu bukan seleramu. Sepak bola adalah kebahagiaan bersama. Di sini jauh sebelum ada pemain keturunan Eropa, sudah banyak keturunan Arab dan India mewarnai timnas Indonesia. Di sini terdapat ratusan suku bangsa dan ras. Semuanya pernah mewarnai timnas Indonesia. Mereka melebur berjersey merah putih, mencium lambang Garuda. Suatu masa timnas Indonesia dipenuhi anak-anaknya dari tanah Papua. Di saat lain Jawa dan Sunda mendominasi. Di saat lain ras Sumatera dan seterusnya. Yang bangga dan menangis tetap aja seluruh bangsa Indonesia. Kamu di mana? Dan cerdaslah. Hari ini Beckham Putra Nugraha kamu bully sepuas hati bodohmu. 5-6 tahun ke depan mungkin adikmu, anakmu, atau keluarga dekatmu jadi tumpuan timnas Indonesia. Jika kamu bangsa Indonesia terus dikatain jelek, norak, kampungan, bawa sial, merusak pemandangan, dan seterusnya. Kira-kira bagaimana perasaanmu? Atau memang klanmu itu nggak punya rasa? Dan yang sangat perlu cepat-cepat kamu sadari, siapapun kamu adalah, bahwa yang kamu benci sudah berlari jauh di depan kamu, sudah berkontribusi untuk negerinya. Secara hidupnya pun sudah menentukan pilihan bahkan masa depan.
Kalian bagaimana? Jika kamu beranggapan tak layak pun, alasanmu sangat lemah bro. Berapa banyak anak negeri ini yang berlomba ingin masuk skuad timnas? Jika kamu merasa semuanya bisa dibeli, emang berapa triliun bisa memesan satu tempat pemain yang tak terpilih? Kalian terlalu sombong, tapi terlalu bodoh. Dan terakhir, sejak kapan kalian merasa lebih tahu dari pelatih tim nasional? Seleksi itu tak semudah dikatakan. Banyak yang kecewa dan sakit hati, tapi mereka adalah jiwa-jiwa yang besar dan sportif. Bukan kalian yang hanya berbakat menghujat dan sok-sok berselera tinggi, tapi sejatinya jauh terbelakang. Dan siapapun dan pemain manapun yang kalian bully di medsos atau langsung, sedikit pun tak akan berpengaruh untuk mereka. Justru mereka semakin besar. Dan sebaliknya, kamu semakin kecil dan rendah. Dan hujatan itu akan berbalik kepadamu dan pasti berdampak sangat buruk untuk kalian. Dan jika sudah, viral berujung permintaan maaf, menanggung rasa malu, bahkan terjerat masalah hukum. Kamu menghujat 1-2 pemain, tapi endingnya kamu dihujat seluruh negeri bahkan. Kamu siap-siap ditinggal orang-orang terdekatmu. Narasi tendensi ini bukan serangan balik, tapi paksaan untuk menjadi lebih pintar. Jangan terus bangga dengan kekonyolan dan kebodohan. Para holigan di seberang sana pun punya aturan main. Mereka sportif dan bukan pengecut. Mereka pun respek kepada pemain lawannya. Mereka menjaga rivalitas itu karena mereka sadar jika nggak ada rivalitas, maka eksistensi mereka pun hilang. Ya, seperti arogan. Tapi SDM gaya manusia, mereka lebih tinggi dari kalian. Jadilah kayak mereka. Ini liga, bukan tarkam. Di timnas jangan ada bendera itu. Itu konyol dan rendah. Menghina pemain yang berjuang untuk negeri sendiri bukan kritik, melainkan pengkhianatan terhadap semangat persatuan. Mereka berkeringat demi merah putih, sementara para penghujat hanya meninggalkan jejak kebencian. Prestasi lahir dari dukungan dan kritik yang sehat, bukan dari cacian rasis yang memalukan bangsa. Di atas Persib ada Indonesia, di atas Persija ada Indonesia, di atas semua rivalitas ada merah putih. Mengapa kalian memisahkan diri? Ayo menjadi bagian pendukung timnas Indonesia seutuhnya. Jangan jadi pemicu perpecahan. Belajarlah menahan diri. Jangan pernah remehkan orang lain. Dan tentu berkacalah siapa dirimu. Semoga menjadi pesan kesadaran. Terima kasih sudah